Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi perpajakan. Baik, kali ini kita masuk pada pertemuan kelima, ya, di mana di pertemuan ini kita akan membahas mengenai akuntansi persediaan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas mampu memahami dan menjelaskan yang pertama, perlakuan persediaan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua, perlakuan persediaan berdasarkan undang-undang perpajakan, ya, atau ketentuan perpajakan. Dan yang terakhir nanti adalah perhitungan persediaan berdasarkan ketentuan SAK dan perpajakan. Ya, jadi di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas, ya, bagaimana memperlakukan persediaan, ya, berdasarkan ketentuan akuntansi keuangan, ya, atau berdasarkan SAK, ya, standar akuntansi keuangan. Kemudian kita lihat juga dari sisi perpajakannya bagaimana, ya, ketentuan perpajakannya bagaimana. Kemudian kita akan lihat nih untuk perhitungan persediaan berdasarkan ketentuan fiskal atau perpajakan itu bagaimana. Itu ya. Baik, nah ini kita masuk dulu pada definisi persediaan, ya, menurut standar akuntansi keuangan nomor 14. Nah, persediaan sendiri digunakan untuk menyatakan aset yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, ya, jadi barang-barang yang siap untuk dijual. Nah, itu masuk ke dalam kategori persediaan. Kemudian yang kedua, barang dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, ya, barang yang masih dalam proses produksi atau dalam perjalanan itu juga masuk dalam kategori persediaan, ya, atau barang dalam proses, ya, kita kenal itu, ya, BDP, ya, barang dalam proses. Kemudian yang terakhir adalah dalam bentuk bahan atau perlengkapan, ya, atau supplies untuk digunakan dalam produksi atau pemberian jasa. Ya, jadi bahan baku itu juga masuk ke dalam persediaan. Kemudian supplies, ya, perlengkapan itu juga masuk ke dalam persediaan. Nah, ini ya, jadi ada 3 kategori aset yang masuk ke dalam kategori persediaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengukuran persediaan. Yang pertama, persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto. Ya, jadi nilai persediaan itu nanti diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan tersebut. Nah, biaya persediaan, ya, yang dimaksud dalam SAK nomor 14 itu meliputi biaya pembelian, biaya konversi, biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi saat ini. Ya, jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan, nah, ini nanti dihitung, ya, untuk menentukan besarnya nilai persediaan. Ya, tadi ada 3 biaya pembelian, konversi, dan biaya lain-lain. Biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali bila persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang, atau harga jualnya menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan meningkat. Ya, jadi ini biaya persediaan, ya, atau nilai persediaan itu tidak akan diperoleh, ya, jika persediaan dalam kondisi rusak, usang, atau harganya menurun. Nah, kemudian ini tadi, ya, terkait dengan biaya yang nanti akan diakumulasikan untuk menentukan besarnya nilai persediaan. Tadi ada biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain. Nah, untuk biaya pembelian, ya, ini meliputi harga beli, biaya impor, ya, kalau produknya impor, kemudian pajak lain-lain, biaya pengangkutan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti diakumulasikan untuk menentukan nilai persediaan. Kemudian ada biaya konversi. Ini contohnya ada BTKL, ya, biaya tenaga kerja langsung, termasuk juga alokasi sistematis overhead,
produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengkonversi biaya bahan menjadi barang jadi. Ya, jadi kalau perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur ya, di mana mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, ini jika ada BTKL ya dan biaya overhead yang dikeluarkan untuk memproduksi produk jadi tersebut, nah ini nanti dimasukkan ke dalam perhitungan biaya persediaan. Kemudian ada biaya lain. Nah, ini contohnya ada biaya administrasi dan umum. Nah, ini jika suatu produk atau suatu persediaan ya. Nah, ini mengeluarkan biaya-biaya tersebut. Nah, ini nanti diakumulasi untuk menentukan besarnya nilai persediaan. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi pengakuan sebagai beban. Nilai tercatat persediaan harus diakui beban pada saat persediaan dijual dan pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan. Nah, jadi kalau kita mencatat penjualan ya. Nah, di situ kan persediaannya akan berkurang. Nah, di sini persediaan akan diakui sebagai beban. Ya, makanya ketika persediaan berkurang posisinya ada di debit. Ya, karena dia diakui sebagai beban ya. Beban bertambah posisinya ada di debit. Nah, penjualannya atau pendapatannya itu ada di kredit. Bila terjadi penurunan nilai di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih, seluruh kerugian persediaan akan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Nah, kalau ada perubahan nilai persediaan ya, di mana nilai persediaan tersebut menjadi lebih rendah, nah itu bisa diakui sebagai beban kerugian. Itu di dalam ketentuan SAK nomor 14. Ya, kita masih bahas berdasarkan ketentuan akuntansi komersil ya, atau berdasarkan SAK 14. Nah, kemudian ini untuk pencatatan persediaan ya, kita kenal ada dua metode ya. Ini di akuntansi dasar juga sudah dikenalkan ya, atau Anda sudah mempelajari ini. Jadi ada dua metode pencatatan, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Ya, untuk metode perpetual ya, di sini persediaan akan diketahui terus-menerus ya. Setiap ada mutasi persediaan itu akan selalu dicatat secara detail baik kuantiti maupun harganya. Ya. Nah, sedangkan untuk metode periodik ya, ini akan dilakukan stok opnam ya, atau pemeriksaan di periode tertentu saja. Ya, jadi untuk mutasi persediaannya pada metode periodik itu tidak akan dicatat ya, tapi pada periode tertentu di sini nanti akan dilakukan stok opnam ya, atau pemeriksaan antara fisik dengan catatan. Nah, ini mungkin akan lebih jelasnya ya untuk pencatatan dengan metode perpetual dan periodik jika diilustrasikan dalam bentuk soal ya. Jadi di sini tanggal 2 Januari 2019 Tuan Yahya membeli secara kredit 4.000 karung semen dengan harga per karungnya adalah 40.000. Nah, maka pencatatan pada saat pembelian adalah ya, di sini persediaan bertambah di debit 160.000. Kemudian hutang dagang ya, karena di sini dilakukan pembelian secara kredit bertambah di kredit sebesar 160.000. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2019, Tuan Yahya menjual secara kredit 3.000 karung semen seharga 45.000 kepada PT Maju. Nah, ini ayat jurnal pada saat penjualannya. Diperhatikan ya, ini untuk metode perpetual. Nah, di sini untuk metode perpetual dia akan dicatat dua kali. Yang pertama adalah pencatatan terkait dengan penjualan. Yang kedua adalah pencatatan terkait dengan persediaannya ya, atau HPP-nya nanti. Nah, ini untuk pencatatan penjualan ya, ini karena penjualannya secara kredit, maka di sini muncul sebagai piutang dagang ya, di debit senilai 135 juta. Ya, dari hasil pengalian 3.000 dikali 45.000.
Kemudian penjualannya ya pendapatan bertambah di kredit sama 135.000. Nah, kemudian ya ada pencatatan untuk persediaannya yaitu harga pokoknya. Di sini harga pokok penjualan ya bertambah di debit sebesar 120.000, persediaan berkurang di kredit sebesar 120.000. Ya, jadi untuk pencatatan persediaannya ya. Nah, ini akan dicatat sebesar harga belinya atau harga pokoknya. Ya, makanya tadi ya terkait dengan pembebanan, ini persediaan akan dibebankan di sini ya, di pencatatan yang kedua ini sebagai harga pokok penjualan. Nah, kemudian kita lihat untuk metode periodik. Pada metode periodik ya ketika melakukan transaksi pembelian ya ini sama ya tidak berbeda dengan metode perpetual. Ya jadi pembelian bertambah di debit 160.000 ya kreditnya adalah hutang dagang. Cuman akunnya aja ya ini ya. Kalau untuk metode perpetual ya dia akan diakui sebagai persediaan atau dicatat sebagai persediaan. Ya, karena untuk metode perpetual kan tadi saya sampaikan dia akan dicatat ya setiap ada mutasi ya baik masuk maupun keluar terkait dengan persediaan itu akan dilakukan pencatatan ya sehingga di sini ya diakuinya sebagai persediaan atau dicatat sebagai persediaan. Sedangkan pada metode periodik ya dia akan dicatat sebagai pembelian. Ya. Nah, kemudian tanggal 5 Januari dijual secara kredit 3.000 karung semen ya senilai Rp45.000 kepada PT Maju. Nah, maka ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan adalah sebagai berikut. Ini ya. Piutang dagang bertambah di debit sebesar Rp135.000 ya, penjualan bertambah di kredit sebesar Rp135.000. Ya, sebesar harga jualnya ya, harga jualnya 45.000. Nah, pada metode periodik ini hanya melakukan pencatatan satu kali, yaitu pencatatan terkait dengan transaksi penjualan. Ya, jadi tidak dilakukan pencatatan terkait dengan persediaannya. Ya, jadi cukup dilakukan pencatatan satu kali saja untuk metode periodik. Ya, jadi bedanya antara metode perpetual dengan metode periodik bahwa pada metode perpetual itu untuk mutasi persediaan itu akan dicatat secara terus-menerus ya sehingga jurnalnya pun ketika terjadi penjualan itu akan berbeda ya. Selain jurnal penjualan juga ada jurnal terkait dengan pencatatan persediaan atau HPP-nya. Baik, kita lanjutkan lagi penetapan persediaan dan pelaporan. Nah, dalam laporan keuangan, persediaan disajikan pada neraca dan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Ya, jadi kalau Anda ingat-ingat kembali ya di dalam laporan neraca maupun laporan laba rugi itu pasti ada akun persediaan. Ya, kalau di neraca dia masuknya ke dalam kategori aset ya current aset atau aset lancar ya, kemudian di dalam laporan laba rugi itu digunakan sebagai penentu HPP. Kemudian persediaan di neraca menggambarkan nilai persediaan pada tanggal penyusunan neraca. Persediaan laporan laba rugi akan muncul dalam perhitungan HPP atau harga pokok penjualan, dan yang terakhir nilai persediaan yang dinyatakan dalam neraca sebesar harga pokok atau harga perolehan yang meliputi seluruh biaya yang secara langsung maupun tidak langsung terjadi. Ya, jadi untuk nilai persediaan yang muncul di neraca itu sebesar nilai atau sebesar harga perolehannya. Ya, bukan harga jualnya tapi harga perolehannya yang meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan tersebut. Ya, tadi ada biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain-lain. Kalau itu ada semua ya, komponen itu ada semua, nah itu dimasukkan untuk menentukan nilai perolehan persediaan. Ya. Baik, nah ini contohnya ya, tampilan akun persediaan di dalam neraca atau laporan posisi keuangan.
Nah, kita lihat di sini ya. Dia munculnya pada sisi aktiva ya. Aktiva pada aset ya, dan masuknya di current asset atau aset lancar. Kemudian untuk di dalam laporan laba rugi, nah ini ya, persediaan muncul ya, nilai persediaan muncul sebagai persediaan akhir ya untuk menentukan besarnya HPP. Ya, nilainya ini akan sama ya antara yang di laporan laba rugi dan neraca ya untuk nilai persediaannya. Ya, ini 40.000, di neraca juga 40.000. Jadi yang tercatat ini adalah nilai persediaan akhirnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kita masuk pada metode penilaian persediaan. Nah, dalam menentukan nilai persediaan, ya ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Ya, kalau tadi metode pencatatan ya untuk transaksi persediaan. Nah, ini sekarang metode untuk menilai besarnya persediaan ya, atau menilai persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Baik. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Ya, mungkin yang sering Anda gunakan ya dalam proses pembelajaran ini ya, FIFO, LIFO, average. Ya, jadi berdasarkan harga perolehan, ini ada metode identifikasi khusus, ada metode FIFO, LIFO, dan average. Kalau identifikasi khusus ini diidentifikasi per barang ya, akan dibuatkan kartu persediaan per unit barang. Ini biasanya untuk barang-barang yang jumlahnya sedikit tapi nominalnya besar. Nah, ini bisa menggunakan metode identifikasi khusus. FIFO average saya rasa sudah paham ya. Kemudian ada berdasarkan estimasi, ini ada metode laba kotor dan metode eceran atau retail. Kemudian ada berdasarkan harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar. Dan yang terakhir adalah berdasarkan nilai jual. Nah, mungkin ini saya tidak akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan 3 metode ini ya, berdasarkan estimasi, harga terendah, dan nilai jual. Tapi ini saya jelaskan ya di dalam materi. Jadi nanti Anda bisa pelajari apa sih metode berdasarkan estimasi, bagaimana sih berdasarkan harga terendah, dan bagaimana berdasarkan nilai jual. Nah, saya akan fokus pada metode FIFO dan LIFO dan average. Ya, karena ini juga nantinya yang digunakan di dalam perpajakan ya. Khususnya untuk LIFO dan average ya, karena berdasarkan ketentuan perpajakan yang diizinkan hanya 2 metode ini. Itu ya. Baik, nah ini nanti ya Anda bisa pelajari ini first in FIFO, LIFO, average. Ini juga kalau yang lupa Anda bisa baca-baca kembali ya. Di sini sudah saya masukkan untuk materinya. Nah, itu ya. Selanjutnya kita masuk pada ketentuan perpajakannya. Ya, tadi berdasarkan SAK 14 sudah kita bahas ya bagaimana menentukan nilai persediaan ya, bagaimana mencatat persediaan, bagaimana menentukan nilai persediaan ya dengan berbagai metode yang bisa digunakan. Nah, sekarang kita masuk pada ketentuan perpajakannya. Ya, atau di sini kita masuk pada akuntansi pajaknya. Baik, yang pertama dari sisi praktek akuntansi komersial dan akuntansi pajak tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya. Ya, sama. Berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang pertama dilakukan secara rata-rata, B, dengan mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan ya, berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH ya, untuk akuntansi perpajakan yang diizinkan untuk menentukan nilai persediaan hanya 2 metode ya. Yang pertama adalah metode rata-rata ya atau average. Yang kedua adalah metode FIFO, ya, mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Nah, jadi hanya 2 metode ini yang diizinkan di dalam akuntansi perpajakan. Itu ya.
Nah, kemudian kalau misalnya perusahaan pakainya selain metode ini bagaimana ya? Nanti dilakukan adjustment ya atau penyesuaian. Gitu ya. Nah, selanjutnya pelaporan persediaan sebagaimana diatur dalam PSAK nomor 14 bahwa persediaan dalam neraca dinyatakan sebesar harga pokok atau harga perolehan atau dinyatakan berdasarkan harga terendah antara harga pokok dan harga pasar atau harga jual. Ya, jadi kalau berdasarkan PSAK ini tadi ya, untuk menentukan harga persediaan bisa menggunakan harga pokok atau harga perolehan atau ya harga terendah antara harga pokok dan harga pasar atau harga jual. Tetapi di dalam akuntansi perpajakan ya, persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehan. Ya, jadi hanya menggunakan harga perolehan. Apabila WP atau wajib pajak melakukan penilaian berdasarkan metode selain harga perolehan, maka diperlukan penyesuaian atau adjustment. Ya, sama dengan metode penilaian tadi ya. Kalau metodenya misalnya menggunakan LIFO lah, nanti melakukan adjustment ya. Disesuaikan ke metode FIFO atau average. Sama seperti ketika menentukan harga perolehan atau menentukan nilai. Ya, kalau misalnya nilainya tadi menggunakan harga terendah atau nilai berdasarkan nilai jual. Nah, itu nanti juga dilakukan adjustment ya ke dalam harga perolehan. Nah, nanti di akhir kita akan belajar untuk melakukan penyesuaian atau adjustment ya. Nah, kemudian Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur hubungan istimewa antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Sehingga apabila ternyata terdapat hubungan istimewa, maka perlu disesuaikan dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagai di mana diamanatkan dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Ya, jadi kalau misalnya di dalam transaksi jual beli persediaan ada hubungan istimewa sehingga harganya di bawah harga wajar. Nah, nanti ini juga perlu dilakukan adjustment ya, disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar. Ya, kalau misalnya suppliernya ini misalnya sepupunya ya, sehingga harganya misalnya harga wajarnya 10.000, dia bisa dapat harga 7.000. Nah, ini kalau di audit oleh pihak pajak ya, kalau ternyata ketahuan ada hubungan istimewa, maka ini nanti akan di-adjust ya ke dalam harga wajar, yaitu nilai 10.000. Ya, jadi tidak boleh memunculkan nilai persediaan ya berdasarkan hubungan istimewa. Jadi nilai persediaan ditampilkan berdasarkan harga wajar. Selanjutnya, praktek akuntansi pajak tidak mengakui kerugian karena terjadinya perubahan harga. Pajak hanya mengakui kerugian apabila barang dijual benar-benar mengalami kerugian. Nah, tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya ya, di slide awal ya, ketika kita bahas persediaan berdasarkan SAK, bahwa ketika nilai persediaan turun, ya ada penurunan, nah ini untuk selisihnya bisa diakui sebagai beban kerugian. Tetapi di dalam pajak ya ini tidak bisa diakui sebagai beban. Ya, sehingga di sini tidak bisa digunakan sebagai pengurang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Ya, kalau yang beban-beban kan itu nanti akan muncul sebagai pengurang kan di dalam laporan laba rugi. Nah, kalau berdasarkan SAK itu bisa diakui sebagai beban kerugian, tetapi di dalam pajak ya ketentuan perpajakan itu tidak dapat diakui sebagai beban kerugian. Ya, jadi nanti harus dihilangkan ya atau dikoreksi ketika melakukan rekonsiliasi. Nah, kemudian kerugian itu diakui jika sudah terjadi transaksi jual beli. Ya, jadi misalnya sudah terjadi transaksi jual beli, misalnya dia beli harganya 10.000 nih, bisa dijualnya hanya 7.000. Nah, berarti itu kan ada rugi 3.000. Nah, itu bisa diakui sebagai beban kerugian. Itu ya. Jadi di dalam perpajakan yang bisa diakui sebagai beban kerugian itu bila barang sudah benar-benar dijual atau sudah melewati transaksi jual beli, baru bisa diakui.
Kemudian perbedaan harga pokok karena dasar penilaian persediaan dan pengukuran harga pokok barang yang dijual akan mengakibatkan perbedaan nilai persediaan pada aset lancar dan harga pokok barang yang ditetapkan sebagai pengurang penghasilan. Nah, tadi karena adanya perbedaan dasar penilaian ya atau perbedaan metode yang dipakai, nah nanti akan mengakibatkan perbedaan nilai persediaan pada aset lancar dan harga pokok barang. Ya, karena kan tadi di dalam ketentuan perpajakan ada hal-hal yang tidak diperbolehkan gitu kan. Nah, maka nanti akan menimbulkan beberapa perbedaan. Ya, kecuali kalau memang dari awal perusahaan sudah memilih metode-metode yang memang dari sisi perpajakan juga diperbolehkan. Nah, itu tidak akan muncul ya biasanya. Tapi ketika menggunakan metode yang berbeda, nah ini biasanya akan memunculkan perbedaan. Itu ya. Ini hanya dari sisi persediaan saja ya, saya lihatnya. Karena banyak unsur-unsur yang memang di dalam akuntansi fiskal nantinya berbeda dengan ketentuan SAK ya, terkait dengan pengakuan beban dan pendapatan. Nah, kalau ini saya lihatnya hanya dari sisi persediaan saja. Nah, kedua bagian inilah yaitu persediaan dan harga pokok barang yang menjadi penyebab terjadinya beda waktu atau time difference. Jadi di dalam perpajakan karena tadi ya ada metode-metode yang berbeda, ya ada ketentuan-ketentuan berbeda terkait dengan pengakuan pendapatan dan beban. Nah, ini nanti muncul yang namanya beda waktu, ya atau beda sementara. Ya. Beda sementara terkait dengan pengakuan pendapatan dan beban. Nah, ini mungkin nanti beda waktu akan kita bahas di materi setelah MIT. Ya. Jadi nanti karena adanya beda metode dan beda ketentuan antara SAK dan pajak, ini nanti memunculkan yang namanya beda sementara dan beda tetap. Ya, tapi kalau terkait dengan persediaan, ini perbedaan yang ditimbulkan adalah hanya beda sementara atau beda waktu pengakuan saja. Nah, kemudian dari time difference ini atau beda waktu atau beda sementara ini nanti akan memunculkan yang namanya beban atau kewajiban pajak tangguhan maupun manfaat atau aset pajak tangguhan. Ya, nanti dari perbedaan ini ya nanti akan menimbulkan yang namanya kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan. Ya, jadi pajak tangguhan ini adalah pajak yang bisa dipulihkan ya di masa yang akan datang. Ya, kalau dia nanti munculnya sebagai kewajiban pajak tangguhan, maka dia akan terbayarkan di masa yang akan datang. Kalau dia muncul sebagai aset pajak tangguhan, maka nanti akan dikurangkan di masa yang akan datang. Itu ya. Nah, ini sama untuk pajak tangguhan nanti after MIT ya kita bahasnya. Selanjutnya dari sisi undang-undang pajak penghasilan juga berbeda dalam metode penilaian persediaan yang digunakan dibanding dengan SAK. Nah, ini ya, jadi secara general ya atau secara umum ya atau berdasarkan yang berterima umum itu mengikuti ketentuan SAK, tetapi memang untuk perlakuan persediaan berdasarkan akuntansi pajak itu ada hal-hal yang berbeda seperti tadi ya metode yang bisa digunakan yaitu hanya FIFO dan average ya. Jadi kalau perusahaan melakukan metode lain itu nanti di-adjust ya ke dalam metode FIFO dan average. Kemudian tadi misalnya ada kerugian karena perubahan nilai persediaan. Nah, di dalam SAK itu bisa digunakan atau bisa diakui sebagai beban, tetapi di dalam ketentuan fiskal itu nggak bisa, sehingga nanti harus dikoreksi. Nah, ini kan nanti akan berpengaruh nih terhadap penghasilan kena pajaknya. Ya, karena bebannya akan dihilangkan, ya, otomatis nanti penghasilannya juga akan menjadi lebih besar secara fiskal. Kemudian ada lagi tadi terkait dengan apa lagi ya tadi satu lagi tuh kerugian nilai apalagi tadi ya jadi ada beberapa memang yang tadi wajar ya hubungan istimewa, transaksi berdasarkan hubungan istimewa. Nah, nanti juga harus di-adjust ya berdasarkan harga wajarnya.
Nah, itu saja yang perlu diperhatikan terkait dengan persediaan menurut ketentuan perpajakan. Nah, ini kita coba masuk untuk perhitungan berdasarkan akuntansi pajak. Ya, ini dengan asumsi perusahaan di sini dia menggunakan metode yang tidak diizinkan oleh ketentuan perpajakan. Ya, kemudian bagaimana kita melakukan adjustment. Nah, ini kita coba lakukan di sini ya. Di sini data mutasi barang dagangan PT Maju untuk tahun 2017, 18, dan 19 ya secara rinci sebagai berikut. Ini ada keterangan ya untuk persediaan awal, pembelian pertama, pembelian kedua, ya penjualan pertama, penjualan kedua, dan persediaan akhir. Ya, ini untuk unitnya. Ini untuk di tahun 2017 persediaan awalnya masih kosong. Kemudian di sini dilakukan pembelian pertama 4.000 unit dengan harga per unitnya adalah 10.000. Kemudian pembelian kedua 4.000 unit lagi dengan harga unitnya 15.000. Kemudian ada penjualan pertama 3.000 unit, penjualan kedua 2.000 unit, persediaan akhirnya menjadi 3.000. Benar ya, belinya 4.000 berarti ada 8.000 unit, dijualnya 3 tambah 25 ya 5.000 unit, berarti di sini masih ada sisa 3.000 unit. Kemudian tahun 2018 ini ya persediaan akhir di tahun 2017 menjadi persediaan awal untuk tahun 2018. Ini kemudian ini harga per unitnya, ini kayaknya saya gunakan yang metode LIFO ya, metode yang digunakan oleh perusahaan. Kan sini muncul 10.000. Kemudian di sini pembelian pertama di tahun 2018 ini 2.000 unit dengan harga 17.000. Kemudian pembelian kedua 3.000 unit dengan harga 20.000. Penjualan 2.000 unit, penjualan kedua 2.000 unit, persediaan akhirnya 4.000. Bentar ya, kita cek coba. Ini unitnya 3.000 ya awal. Kemudian ditambah pembelian pertama 2.000, ada 5.000 unit. Pembelian kedua 3.000, berarti di sini ada 8.000 unit. Kemudian dilakukan penjualan ini ya. 2.000, 4.000 unit. Nah, berarti persediaan akhirnya masih ada 4.000 unit. Kemudian tahun 2019 ya, ini persediaan akhir tahun 2018 menjadi persediaan awal tahun 2019. 4.000 unit, kemudian ada pembelian pertama, pembelian kedua, ini kemudian penjualan. Oke. Nanti bisa dibaca lagi sendiri ya. Nah, selanjutnya perusahaan menggunakan metode LIFO dalam penilaian persediaan dan memilih menggunakan metode FIFO dalam penilaian persediaan untuk kepentingan fiskal. Harga jual setiap unit ini sebesar 30.000 untuk tahun 2017, 40.000 untuk tahun 2018, dan 50.000 untuk tahun 2019. Ya, jadi perusahaan pakainya LIFO. Nah, di dalam ketentuan fiskal kan tidak diperbolehkan. Nah, maka untuk laporan fiskal, perusahaan nanti akan menggunakan metode FIFO. Ya, karena kan berdasarkan ketentuan fiskal hanya ada 2 metode yang diperbolehkan, yaitu FIFO dan average. Nah, ini untuk harga jualnya ya. Baik, nah kita hitung dulu ya menggunakan metode LIFO ya, kita bandingkan di sini. Nah, ini untuk persediaan awal tadi tahun 2017 kosong. Pembelian pertama, oke, kita lihat di sini ya 4.000 unit dengan harga per unitnya 10.000, berarti di sini ada 40 juta ya, ini dalam ribuan rupiah ya, maka di sini munculnya hanya 40.000. Kemudian pembelian kedua ini ya 4.000 unit dengan harga per unitnya 15.000, maka di sini 60 juta ya dalam ribuan, maka di sini munculnya hanya 60.000. Barang tersedia untuk dijual ini dijumlahkan ya menjadi 100.000. Persediaan akhir ya, persediaan akhir 30.000. Dari mana? Kita cek di sini ya. Nah, perusahaan pakai metode LIFO, yang terakhir masuk ini berarti yang pertama keluar kan, last in first out. Nah, maka di sini penjualan pertama 2.000. Nah, ini diambil dari sini ya. Dari yang harga 15.000 ya, karena kan ini yang terakhir masuk nih. Kemudian berarti masih ada sisa 2.000 unit lagi ya, karena dijual 2.000 kan.
Nah, kemudian untuk penjualan selanjutnya, penjualan pertama ini ya yang 3.000 ya. Nah, maka di sini 4.000 dikurangi 3.000 masih ada 1.000 unit. Nah, kemudian yang 1.000 unit ini digunakan untuk penjualan yang 2.000. Nah, diambil 1.000-nya dengan harga yang 15.000. Nah, masih kurang 1.000 ngambilnya ke stok yang sebelumnya atau stok yang di atasnya. Gitu ya kalau LIFO ya. Ini saya asumsikan Anda sudah paham semua untuk metode perhitungan metode FIFO, LIFO, dan average ya, karena memang sudah dibahas pada mata kuliah dasar akuntansi. Ya, jadi saya asumsikan Anda semua sudah paham untuk perhitungannya. Nah, maka di sini masih sisa 3.000 unit. Ya, 3.000 unit dengan harga per unitnya yang 10.000. Nah, maka di sini ya tersisa di sini 30.000. Nah, berapa HPP-nya? HPP-nya berarti barang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir. HPP-nya adalah 70.000. Yang tahun 2018 sama ya. Tahun 2018 ini sudah ini masih ada stok dari tahun 2017 ya, sebanyak 3.000 unit dengan harga per unitnya 10.000 kan tadi. Nah, kita masukkan di sini persediaan awal 30.000. Pembelian pertama ini ya dari 2.000 dikalikan 17.000 ya ketemu 34.000 dalam ribuan ya ini ya 34 juta, cuman karena di sini sudah ada keterangan dalam ribuan maka di sini hanya dimunculkan 34.000. Kemudian pembelian kedua ya di sini 3.000 dikali 20.000 ketemu 60 juta ya. Nah, ini ya 60 juta di sini. Nah, maka di sini barang tersedia untuk dijual dijumlahkan ya, persediaan awal ditambah pembelian. 124.000. Nah, maka di sini persediaan akhirnya kita lihat ya. Di sini persediaan akhirnya 4.000 ya dari yang terakhir. Nah, berarti di sini 4.000-nya dari ini ya, 3.000 dikali 10.000 ada 30.000 ditambah dengan yang 1.000 unit diambil dari yang 17.000. Nah, ya, berarti masih ada 47.000. Nah, HPP-nya ya di sini berarti diperoleh dari barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan air ketemu 77.000. Nih. Ya, tahun 2019 nanti dipelajari sendiri ya, karena kalau dijelaskan semua ini terlalu lama. Cuma nanti ketika Anda pelajari sendiri ya, ada yang ingin ditanyakan silakan Anda tanyakan ke saya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ya persediaan akhir tahun 2017 ya ketemu ini ya 3.000 dikali 10.000 30.000. Di tahun 2018 3.000 dikali 10.000 30.000 ditambah yang 1.000 dikali 17.000. Ini ya. Yang seperti tadi saya jelaskan ketemu 47.000. Ya, nah ini adalah perhitungan dengan menggunakan metode LIFO. Ya, perhitungan nilai persediaan berdasarkan metode LIFO. Kemudian kita gunakan metode FIFO. Nah, ini ya ketika kita menggunakan metode FIFO ya sama ya. Untuk pembelian pertama, pembelian kedua ini sama ya, barang tersedia untuk dijualnya 100.000. Nah, yang berbeda nanti pada persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya 45.000. Kita lihat lagi tadi soalnya. Ya, persediaan akhir 3.000. Nah, ketika kita menggunakan metode FIFO, maka barang yang masuk pertama ini yang pertama akan dijual. Nah, maka yang tersisa adalah 3.000 dari stok yang kedua. Ini ya, berarti 3.000 dikali 15.000 ketemu 45.000. Ini ya. Nah, maka di sini HPP-nya ketemu 55.000 dari 100.000 atau barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Ketemu 55.000. Untuk yang tahun 2018 ini sama ya. Tadi ya untuk persediaan awal awalnya ngikut di sini ya, karena untuk persediaan awal tahun setelahnya adalah persediaan akhir di tahun sebelumnya. 45.000, kemudian pembelian ke 1 34.000, pembelian kedua 60.000. Barang tersedia untuk dijual ini dijumlahkan. Nah, kemudian untuk persediaan akhirnya ya, kita lihat persediaan akhirnya ini ada 4.000.
Ya, 4.000 ini diperoleh dari ini ya, 3.000-nya dari harga barang yang 20.000 per unit. Nah, kemudian 1.000-nya ini dihitung dari ini ya, yang harga barang per unitnya 17.000. Sehingga di sini 3.000 dikalikan 20.000, 60.000, kemudian 1.000 dikalikan 17.000 ketemu 17.000, maka ditotalkan menjadi 77.000. Iya. Baik, nah kemudian barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, ketemu nih HPP-nya 62.000. Nah, ini hanya keterangan untuk perhitungan persediaan akhir ya. Nah, kita lihat di sini untuk perhitungan laba kotor penjualan laporan komersial. Tadi komersialnya dia gunakan LIFO ya. Nah, hasil penjualan 150.000 kita lihat di sini. Penjualannya ya 3.000 dan 2.000 unit, berarti totalnya 5.000 unit dikalikan penjualan tahun 2017 yaitu 30.000. Nah, sehingga penjualannya di sini ya 5.000 dikalikan 30.000 ketemu 150 juta. Kemudian HPP-nya ya, tadi HPP-nya 70.000 ya untuk yang LIFO. Nah, sehingga di sini diperoleh laba kotor 80.000. Tahun 2018, ini kita cek lagi tahun 2018. Tahun 2018 persediaan akhirnya penjualannya ya 4.000 unit, harga jualnya 40.000. Ya, sehingga penjualan di tahun 2018 ini ada 160.000. Nah, ini ya, HPP-nya tadi dengan metode LIFO ada 77.000, sehingga di sini laba kotornya 83.000. Nah, selanjutnya untuk laporan fiskal. Ya, tadi untuk laporan fiskal perusahaan gunakan FIFO. Nah, hasil penjualan tetap sama ya. Yang membedakan adalah HPP-nya. HPP dengan perhitungan FIFO. Ya. Nah, di sini diperoleh laba kotor 95.000 untuk tahun 2017 ya jika menggunakan metode FIFO, dan 98.000 di tahun 2018 jika menggunakan metode FIFO. Oke, sudah dapat ya laba bersihnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada perhitungan pajak di tahun 2017. Kita hitung yang 2017 saja ya untuk contoh. Kita lihat di sini, laba sebelum pajak untuk laba komersialnya 80.000, laba fiskalnya 95.000. Nah, kita lihat berdasarkan ini ya, yang perhitungan FIFO ya, karena FIFO ini yang digunakan untuk laporan fiskal. Jadi kita lihatnya yang sini. Ya, 95.000 ya. Nah, kemudian ya untuk yang komersilnya atau laporan berdasarkan SAK-nya kita lihat yang LIFO 80.000. Ya, laba komersil 80.000, laba fiskal 95.000. Selisihnya ada 15.000. Dalam ribuan ya, kalau aslinya juta berarti kan. Nah, kemudian pajak penghasilan kini. Nah, pajak penghasilan kini adalah pajak yang harus dibayar saat ini oleh WP. Dan itu didasarkan pada PKP atau pada penghasilan atau laba fiskal, pada laporan fiskal atau laporan pajak. Nah, berarti berdasarkan ini ya yang 95.000. Nah, di sini diasumsikan peredaran brutonya kurang dari 4,8 M. Ya. Masih ingat ya untuk perhitungan PPh badan ya. Dasarnya kan UU PPh 17.2B ya, 25%. Tapi jika peredaran brutonya kurang dari 4,8 M, maka akan dapat tambahan 50% ya untuk perhitungan pajaknya. Ya, jika antara 4,8 M sampai dengan 50 M, yaitu dibagi ya, ada yang dapat 50%, tambahan 50%, ada yang full 25%. Jika di atas 50 M, maka full dikalikan tarif PPh badan yaitu 25%. Masih ingat ya, di dalam mata kuliah perpajakan ini sudah diajarkan, gitu ya. Nah,
Ini diasumsikan peredaran brutonya kurang dari 4,8 M. Maka di sini selain dikalikan dengan tarif PPh Badan pasal 17 ayat 2B 25% ditambah juga 50%. Ya, dikalikan 95 juta ketemu 11.875.000. Ya, kita masukkan di sini. Nah, pajak penghasilan kini untuk laporan komersial maupun laporan fiskal itu akan sama. Ya, sesuai dengan pajak yang dibayarkan, yaitu 11.875.000. Nah, manfaat pajak tangguhan. Nah, ini keuntungan yang diperoleh atau manfaat atau aset pajak tangguhannya. Ya, aset pajak tangguhan ini dihitung ya dari selisih dikalikan dengan tarif pajaknya. Ya, atau ini ya, aset pajak tangguhannya 25% dikalikan 50% dikalikan 15 juta. Ketemu 1.875.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke beban pajak penghasilan. Di sini 10.000 ya, hasil pengurangan ya, pajak penghasilan kini dikurangi dengan aset pajak tangguhannya ya, ketemu 10.000. Nah, untuk laporan fiskalnya tetap 11.875 rupiah. 875. Kemudian untuk laba bersihnya. Nah, laba bersihnya ya ini diperoleh dari laba sebelum pajak ditambah manfaat pajak tangguhan dikurangi beban pajak penghasilan, ketemu 71.875. Kemudian untuk laba fiskal sama ya, 95 juta ditambah manfaatnya karena nggak ada 0, berarti 95 juta dikurangi 11.875.000 ketemu 83.125.000. Nih, selanjutnya untuk PPh terhutangnya sama ya, karena ini pajak penghasilan yang memang harus dibayar oleh WP atau wajib pajak ya, sesuai dengan pajak penghasilan kininya ya. Nah, ini berarti sesuai dengan perhitungan fiskalnya. Nah, aset pajak tangguhannya 1.875.000. Nah, nanti di dalam akuntansinya ya akan dicatat munculnya aset pajak tangguhan. Ya, berarti ayat jurnal pada akhir tahun 2017 ya, di sini aset pajak tangguhan bertambah di debit ya, aset bertambah di debit senilai 1.875.000. Kreditnya adalah pendapatan pajak tangguhan. Ya sama 1.875.000. Tuh ya untuk perhitungan persediaan ya, dengan asumsi di sini perusahaan menggunakan metode yang berbeda dengan metode yang diizinkan oleh ketentuan perpajakan. Ya, di mana di sini perusahaan menggunakan metode LIFO ya, sedangkan di dalam ketentuan perpajakan kan yang diizinkan hanya FIFO dan average. Kemudian perusahaan memilih untuk laporan fiskalnya menggunakan metode FIFO. Tuh ya. Nah, kemudian kita buat penyesuaiannya. Di sini nanti akan muncul yang namanya aset pajak tangguhan atau pajak tangguhan. Kenapa? Karena ada perbedaan metode yang digunakan. Ya, sehingga memunculkan tadi ya beda temporer atau beda sementara. Tuh, kemudian nanti aset pajak tangguhannya akan dicatat. Ya, akan dijurnal. Penjurnalannya adalah aset pajak tangguhan pada pendapatan pajak tangguhan. Gitu untuk akuntansi pajak terkait dengan persediaan. Nanti kalau misalnya Anda luang, Anda mau coba-coba, misalnya coba nih perusahaan untuk yang laporan fiskalnya mau pakai metode average misalnya, mau lihat nih berapa sih beda pajak tangguhannya. Nah, itu silahkan Anda coba-coba ya. Ini bisa Anda rubah misalnya untuk ketentuan perpajaknya, perusahaan pilih average. Nah, itu gimana nih pengaruhnya gitu ya terhadap jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap beda laba antara komersil dan fiskal. Nah, itu Anda bisa lihat di sini. Itu ya. Baik, selanjutnya nanti ada tugas. Nah, ini ya. Ada tugas berikut merupakan data mutasi persediaan PT Pratama tahun 2019 ya, ada persediaan awal, penjualan, pembelian.
Nah, selanjutnya perusahaan menggunakan metode LIFO dalam penilaian tahun 2019. Oke, ini saya salah ya. Jadi nanti saya perbaiki ya. Jadi penjualan perusahaan menggunakan metode FIFO dalam penilaian di tahun 2019. Ini nilai penjualan ya. Nilai penjualan di tahun 2019 sebesar Rp300.000. Nah, diminta ya Anda buat penilaian persediaan dengan metode LIFO dan average. FIFO ya ini ya. Kemudian laba kotor untuk laporan akuntansi komersial dan fiskal. Dan yang ketiga, hitung besarnya aset tangguhan di tahun 2019 dan buat ayat jurnalnya. Diasumsikan peredaran bruto kurang dari 4,8 M. Itu ya, jadi nanti perusahaan pakainya LIFO nih. Nah, tadi kan sudah dicoba dengan perhitungan FIFO. Nah, average-nya Anda bisa coba di sini. Ya, di sini nanti Anda gunakan perhitungan average. Ya. Kemudian nanti Anda tentukan laba kotor atau laba untuk laporan akuntansi komersialnya dan fiskalnya. Ya, nanti Anda hitung nih total penjualannya berapa. Ya, penjualan di tahun 2019 ini 300.000 per unit. Nah, kemudian Anda hitung besarnya aset tangguhan ya untuk tahun 2019 serta buat jurnalnya. Nah, kemudian diasumsikan peredaran brutonya kurang dari 4,8 M. Ya, berarti nanti ditambah ya, ada potongan lagi 50%. Ya. Baik, untuk tugas silakan dikumpulkan melalui email dalam bentuk Word atau PDF dengan subjek email tugas 5 akuntansi pajak. Pengumpulan tugas maksimal Jumat 24 Desember 2021. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya melalui WA Group. Itu ya. Baik, perkuliahan pada kali ini saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.